Kamu mencari kematian. Cao Hao meraih pedang yang tergantung di pinggangnya. Pangeran kecil, tolong jangan terlalu gegabah atau kamu bisa membuat kita semua dalam masalah. Yang Junsong dengan cepat melangkah ke depan untuk menghentikan Cao Hao. Di antara 4 teman kelompok dari Cheng Yusted, Yang Junsong adalah yang paling ramah. Dia selalu tersenyum, dan dia tidak mengudara bahkan ke arah petugas rumah seperti Mo Wuji. Pewaris Feng Cheng Markuisate, Ji Changhe juga melangkah maju dan memberi saran kepada Cao Hao. Ini adalah tempat di mana para jenius di Kekaisaran Xing Han berkumpul dalam perjalanan mereka ke Changluo. Menyebabkan keributan di sini akan mendapatkan satu hukuman. Hukuman ringan adalah pengabaian hak partisipasi dan dikirim kembali ke rumah. Di sisi lain, hukuman bahkan bisa seberat eksekusi langsung. Tidak masalah apakah seseorang adalah prefektur pangeran, seseorang masih bisa dieksekusi. Seorang jenius dari Cheng Yusted bukanlah apa-apa dalam Kekaisaran Xing Han yang besar ini. Cao Hao mendengus dan menatap tajam pada Mo Wuji. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju penginapan. Dari kelihatannya, Cao Hao mungkin tidak akan bertindak melawan Mo Wuji. Mo Wuji, hanya karena kamu membantu Miss tidak berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu bertindak seperti ini lagi, kami akan segera mengirimmu kembali ke Cheng Yusted, Shaolan berkata sambil memberikan Mo Wuji sebuah silau tidak puas. Wajah Han Ning juga tidak sedap dipandang. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, sudah jelas bahwa dia setuju dengan kata-kata Shaolan. Mo Wuji tersenyum dan tidak peduli. Ketika dia memberi Han Ning rumput api 2 berdaun, dia sangat berterima kasih kepadanya. Namun, seiring waktu berlalu, rasa syukurnya meruncing ke bawah. Ini adalah alasan mengapa Mo Wuji tidak mau berteman dengan orang-orang dari keluarga besar. Mereka terbiasa berada di posisi tinggi yang menghadap ke seluruh dunia. Akibatnya, mereka bertindak dengan arogan dan tidak memperlakukan orang lain sebagai setara. Mereka hanya akan menyambut Anda dengan senyuman jika Anda memberi mereka manfaat. Begitu manfaatnya hilang, senyum itu juga akan hilang. Mereka pasti tidak ingat apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Perjalanan ke ibu kota kerajaan adalah hadiah Han Ning ke Mo Wuji untuk jasanya yang berjasa. Jika dia melakukan kesalahan, dia hanya akan mengambil hadiah ini dan bahkan menghukumnya. Ini bukan hubungan antara teman, tetapi hubungan superior-inferior. Mo Wuji datang dari bumi jadi dia tidak akan menerima yang lebih rendah dalam suatu hubungan. Cepat atau lambat, dia akan berpisah dari Han Ning. Sebelum itu terjadi, dia akan mendedikasikan usahanya untuknya. Anugerah simpanan Han Chengan mungkin tidak disengaja dan dia mungkin tidak mengharapkan balasan, tapi Mo Wuji pasti akan membalas budi. Mengapa kita semua tidak tenang? Kita masih harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan, kata Han Ning sambil mengikuti Cao Hao dan rekannya, ke salah satu penginapan. Tunggu setelah Han Ning dan Shaolan memasuki penginapan, Mo Wuji dan 2 lainnya dihentikan. Dia, apa artinya ini? Wajah Peng Maohua menjadi jelek ketika dia dihentikan. Mo Wuji mengenali pria itu menghalangi jalan mereka. Dia adalah He Feng, salah satu pelayan Cao Hao. Han Ning tidak tinggal diam dan bertanya pada Cao Hao, apa artinya ini? Sebelum Cao Hao dapat berbicara, seorang petugas dari penginapan keluar dan berkata dengan meminta maaf, pelanggan yang terhormat, kami benar-benar minta maaf tapi Yue Hai In kami tidak memiliki cukup kamar. Kelompok Anda yang terdiri dari 5 orang hanya mendapat 1 kamar sehingga ketiga petugas ini akan memiliki untuk tinggal di luar atau di gudang kami. Tatapan Han Ning mendarat di Yang Junsong, Anda yang bertanggung jawab untuk memesan kamar. Mengapa petugas rumah saya tidak mendapatkan kamar sementara yang lain melakukannya? Cao Hao berkata dengan keras, tidak ada cara lain. Kami mengatur kamar berdasarkan siapa cepat datang, pertama melayani. Kau tidak bisa mengharapkan pelayanku untuk tidur di luar meskipun mereka datang lebih dulu kan? Wajah Yang Junsong terlihat agak canggung saat dia dengan malu bertanya pada Cao Hao, Pangeran, kita semua bagian dari tim yang sama. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka memeras para pengawalmu? Cao Hao berpikir untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan enggan, bagaimana dengan ini aku akan membuat orang-orangku memeras. Tapi hanya ada cukup ruang untuk 2 orang. Itu yang bukankah kau sangat kuat dan berani kamu bisa tinggal di luar kalau begitu. Semua orang tahu bahwa Cao Hao secara khusus menargetkan Mo Wuji. Han Ning adalah seorang jenius yang disukai, dan dapat dianggap sebagai kultivator channel opening stage. Meskipun dia tidak suka Mo Wuji menyinggung Cao Hao, dia tidak tinggal diam. Cao Hao, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Malam Rione bisa merasakan bahwa Han Ning berada di ambang ledakan. Hanya Cao Hao yang tampaknya tidak merasakannya saat dia terus berkata dengan tenang,
Sister Ning, keluarga kami memiliki hubungan yang sangat mendalam. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu untuk menemukan Immortal Master Lu. Aku peduli padamu dan aku tidak berharap untuk Anda menyebabkan visi dalam kerja sama kami hanya karena satu orang. Setelah mendengar kata-kata Cao Hao, Han Ning tenang seperti balon yang kempes. Kemarahannya yang berapi-api padam saat dia tetap diam. Hanya dalam beberapa detik, dia menoleh ke Mo Wuji dan berkata, "Wuji, ini akan sulit bagimu. Hanya mendirikan tenda di luar dan tetap di luar." Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik dan pergi. Mo Wuji tersenyum dan dia tidak peduli. Dalam perjalanan ke ibu kota kerajaan, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Han Ning. Begitu mereka sampai di ibu kota, dia tidak lagi ada hubungannya dengan dia. "Wuji, tunggu, aku akan menemanimu." Ding Buer buru-buru berkata. Dia juga berbalik ke Han Ning dan berkata, "Nona kecil, aku akan menemani Wuji. Lakukan apapun yang Anda inginkan." Han Ning dengan dingin melemparkan kalimat itu dan bergegas ke penginapan. Mao Penghua ragu-ragu tetapi dia memilih untuk memasuki penginapan dengan Han Ning dan rekannya. Setelah meninggalkan penginapan, Mo Wuji menepuk bahu Ding Buer. "Buer, Anda memiliki kamar yang nyaman. Mengapa Anda ingin mengikuti saya dan tidur di tenda?" Buer tertawa, "Wuji, apakah kamu tahu mengapa aku bahkan bisa bergabung dengan perjalanan ini? Bukankah karena kamu? Aku sangat yakin itu, setelah kita sampai ke ibu kota kerajaan, dan jika si rindu kecil akan dipilih oleh sekte, tidak akan ada yang tersisa untukku. Sebelumnya, di hutan kabut guntur, aku percaya bahwa kamu tidak menemukan rumput api berdaun dua oleh keberuntungan. Karena aku tidak bisa mengikuti rindu kecil, aku hanya bisa mengikutimu. Jangan memintaku untuk kembali ke Cheng Yu karena aku tahu seseorang tertentu tidak akan kembali juga. Buer, aku bisa melihat bahwa kamu akan memiliki masa depan yang menjanjikan sekarang karena kamu telah memilih untuk mengikutiku." Mo Wuji bercanda. Mo Xinghe suara yang jernih dan tajam menginterupsi percakapannya dengan Ding Buer. "Oh, itu Nona Wen. Beruntung sekali melihatmu di sini. Kamu selalu elegan seperti biasanya. Tapi bisakah aku meminta Nona Wen untuk tidak memanggilku dengan nama sebelumnya? Aku sudah mengubahnya ke Mo Wuji." Setelah meninggalkan kota Raozhou, Mo Wuji merasa belenggu telah dihapus darinya. Dia tidak lagi harus khawatir atau takut tentang kata-kata dan tindakannya. Dia tidak menyangka bahwa Wen Manzu juga akan pergi ke ibu kota kerajaan. Seperti Han Ning, dia harus menjadi peserta gerbang musim semi-immortal. "Ah, Wuji, sudah terlambat. Aku harus menyiapkan tenda sebelum semua tempat yang bagus bisa diambil. Nikmati percakapanmu." Ding Buer melihat Mo Wuji dan Wen Manzu berbicara sehingga dia menemukan alasan untuk pergi. Dia tahu tentang situasi Mo Wuji dan hal-hal aneh antara Mo Wuji dan Wen Manzu. "Maaf, itu menyelipkan pikiranku," kata Wen Manzu meminta maaf. Dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Dia yakin dia mengerti Mo Wuji lebih dari orang lain, tetapi dalam 2 kali terakhir bahwa dia telah bertemu Mo Wuji, dia merasa seperti tidak mengenalnya lagi. Dia bisa melihat bahwa Mo Wuji telah berubah drastis. Di serikat pekerja Yu Cheng, Mo Wuji merasa asing baginya, seperti pisau yang dilapisi tepung. Sekarang, Mo Wuji seperti pisau yang tersembunyi di sarungnya. "Wuji, bisakah kita bicara?" kata Wen Manzu. Bahkan, dia ingin berbicara dengan Mo Wuji untuk waktu yang lama. Sejak Mo Wuji muncul 9 kehidupan Healing Solution, ia bersarang di kediaman prefektur Duke dan tidak pernah keluar. Dia berusaha mencari cara untuk bertemu dengannya tetapi dia tidak berhasil. Dia bahkan mendengar dari ayahnya bahwa Mo Wuji memberi formula 9 kehidupan penyembuhan solusi untuk melindungi dirinya sendiri. Dia merasa sulit untuk mengerti. Mengapa begitu ada perubahan besar sejak Mo Xinghe mengubah namanya. Mo Wuji tertawa dengan acuh tak acuh, "Jika senior di sebelahmu tidak keberatan, kita bisa bicara selama yang kamu inginkan." 1. He adalah nama belakang dalam situasi ini. Di sisi Wen Manzu, adalah seorang lelaki yang sangat tampan. Ketika mereka berdiri di samping satu sama lain, mereka pasti memberikan kesan sepasang emas. Dari temperamennya, dia jelas bukan salah satu pelayan Wen Manzu. Wen Manzu dengan tenang berkata, "Ini pangeran ke-9 dari negara Cheng Yu, si Tupo. Kami berada di kelompok yang sama. Jadi anak lelaki tua itu, si Tuqian." Karena hubungannya dengan si Tuqian, Mo Wuji tidak memiliki kesan yang baik terhadap si Tupo. Si Tupo dengan anggun menangkupkan tinjunya dan menyapa Mo Wuji, "Aku sudah lama mendengar tentang nama terkenal Druk Refinermo. Sekarang aku bisa melihatmu secara pribadi, aku bisa mengatakan bahwa kau memang naga atau burung phoenix di antara manusia."
Mo Wuji tertawa, Pangeran ke-9, aku tidak berpikir kamu menggunakan kata-kata ini dengan benar. Si Tupo sedikit terkejut. Menurut skenario normal, ketika pangeran seperti dia dengan hormat menyapa Mo Wuji seharusnya bergegas untuk mengembalikan kesopanan. Setidaknya, Mo Wuji seharusnya tidak berbicara dengan cara seperti itu, kan? Oh, bolehkah saya meminta Druk Refiner Mo untuk menjelaskan beberapa kesalahan saya? Si Tupo mempertahankan rahmatnya saat dia berbicara dengan Mo Wuji dengan senyum lembut. Wen Manzu juga terkejut dengan kata-kata Mo Wuji. Dia tidak mengerti mengapa Mo Wuji akan menyinggung Pangeran ke-9 tanpa alasan yang jelas. Mo Wuji tertawa dalam hatinya. Orang lain mungkin kau tahu ke klan situ, tetapi di mata Mo Wuji, klan situ adalah musuh yang akhirnya akan dia tangani. Mo Wuji yakin bahwa Situ Qian pasti memiliki peran untuk dimainkan di musim gugur klan Mo. Karena mereka musuh, mengapa ada Kebu Mahadewa untuk berpura-pura peradaban? Selanjutnya, melihat Wen Manzu dan Si Tupo berdiri di samping satu sama lain, seperti Romeo dan Juliet, telah menempatkan Mo Wuji dalam suasana hati yang buruk. Ini terutama terjadi ketika Mo Wuji melihat gadis itu berakting dengan gugup di sekitar pria ini dari klan situ. Pangeran ke-9 pertama, aku bukan penyuling narkoba. Semua orang tahu bahwa 9 kehidupan penyembuhan solusi diwariskan oleh leluhurku. Kau bertindak seperti kau menyanjungku tapi kau hanya mengejekku. Kedua, aku seorang laki-laki, jadi kau seharusnya tidak memanggilku Phoenix. Ketiga, hanya bangsawan dan raja yang bisa disebut naga. Jika aku adalah seekor naga, maka aku akan menjadi tuan negara Yucheng. Bukankah kata-katamu agak keterlaluan? Saya tidak percaya bahwa Pangeran ke-9 benar-benar ingin saya menjadi tuan negara bagian Chengyu. Mo Wuji hanya mengatakan apa yang dia inginkan dan dia benar-benar lupa bahwa Phoenix itu sebenarnya laki-laki. Wen Manzu cemberut bibirnya tetapi tidak berbicara. Dia tidak membantah kesalahan dalam logika Mo Wuji. Wajah Si Tupo berubah jelek ketika dia bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak membunuh orang sial ini. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya di kepalanya karena dia tidak dalam posisi untuk benar-benar membunuh Mo Wuji. Oh iya Nin Prince, kamu sebenarnya sangat mirip dengan orang yang aku kenal. Ketika Mo Wuji melihat wajah Si Tupo yang sebelumnya anggun berubah jelek, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya dan dia berkata dengan tersenyum. Si Tupo mengerutkan kening dan dia tidak berpikir Mo Wuji akan memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan. Wen Manzu juga mengerutkan kening. Mo Wuji sepertinya semakin asing baginya. Mo Wuji tertawa dan berkata, dia pergi dengan nama panggilan The Sligen Leman, mendapatkan nama ini dengan berperilaku seperti seorang pria sementara sangat pandai trik murahan. 1. Dia sebenarnya adalah kepala faksi dalam sebuah sekte yang mempraktekkan seni rahasia Xixia kuno. Pangeran ke-9 bermaksud untuk pergi tetapi kata-kata Mo Wuji menghentikannya. Dia bertanya ingin tahu, Druk Refiner Mo, Anda benar-benar tahu seorang ahli seperti itu. Juga, jenis hukum abadi apakah seni rahasia Xixia? Apakah itu seni pedang yang tak tertandingi? 1. Pangeran ke-9 adalah seorang peserta di gerbang musim semi-immortal. Tentu saja, dia benar-benar bersemangat ketika mendengar bahwa Mo Wuji berkenalan dengan ahli bela diri seperti itu dan dia lupa tentang ketidakbahagiaan sebelumnya. Dia tidak meragukan kata-kata Mo Wuji sebagai kakek Mo Wuji, Mo Tiancheng, juga seorang kultivator yang kuat. Itu sangat alami bagi Mo Wuji untuk bertemu dengan figur yang begitu kuat. Mo Wuji menghela napas dan berkata, The Sligen Leman sebenarnya disebut Yue Bukun. Saat aku melihat Pangeran ke-9, aku merasa bahwa ada kemiripan yang luar biasa antara kalian berdua. Aku tidak benar-benar tahu banyak tentang seni rahasia Xixia tapi saya tahu bahwa pria itu adalah kultivator yang sangat kuat. Setelah sukses besar dalam seni rahasia Xixia, dia dengan berani membakar fondasinya di dalamnya untuk mengembangkan trik murah baru. Sayangnya, saya tidak seberani dan gigih seperti dia. Si Tupo merendahkan dirinya dan membungkuk pada Mo Wuji, bolehkah aku bertanya apa nama dari hukum yang berharga ini? Mo Wuji melihat Si Tupo dengan ekspresi kaget, Pangeran ke-9 benar-benar menakjubkan. Aku tidak mengatakan apapun tetapi Anda bisa menyimpulkan bahwa pria itu mengembangkan hukum yang berharga. Ya, ini disebut hukum bunga matahari. Sayang sekali, pria itu tidak lagi di sini. Jika dia masih hidup, dia pasti akan menanamkan hukum bunga matahari ke Pangeran ke-9 karena. Pada titik ini, Mo Wuji berhenti. Bukan hanya Pangeran ke-9, tetapi bahkan Wen Manzu menahan nafasnya dan menatap penuh harap pada Mo Wuji, ingin tahu apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Setelah beberapa detik, Mo Wuji melanjutkan, karena kalian berdua adalah kelas yang sama. Ai sayang sekali. Sayangnya,
Aku tidak begitu tertarik untuk mempelajari hukum seperti itu. Ada 8 kata di manualnya, tapi saya hanya ingat 6, namun, saya tidak memiliki penyesalan karena saya hanyalah makhluk fana dengan akar fana. Hukum yang berharga ini tidak cocok untuk makhluk fana seperti saya. Saya punya banyak emosi dan keinginan. Bagaimana saya bisa menjadi kultivator dan melepaskan diri dari kehidupan fana? Apa kata-kata 6 Situ Po berseru. Mouji melihat Situ Po dengan serius dan berkata, sambil mengejar kultivasi, pertama-tama harus aku hanya ingat 6 kata ini. Itu saja, aku pergi. Mouji berbalik ke Wen Manzu dan berkata, Nona Wen, aku tiba-tiba kehilangan minat untuk berbicara denganmu. Aku terlalu banyak tekanan di sekitarmu. Selamat tinggal. Melihat menghilangnya Mouji, wajah Situ Po menampilkan berbagai emosi. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Wen Manzu, Manzu, brotermo ini benar-benar riang. Dia tidak sedih meskipun memiliki akar fana. Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa akar spiritual saya tidak berada di tingkat tinggi, saya merasa sangat kesal. Mungkin kamu harus terus berbicara dengannya. Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah teman lama. Aku akan pergi ke penginapan terlebih dahulu. Uji, kenapa kamu kembali begitu cepat? Melihat Mouji kembali, Ding Buer tersenyum dan bertanya. Ada sedikit kesamaan untuk memahami antara orang-orang dari prinsip yang berbeda. Mouji samar-samar menjawab dan dia mulai membantu membangun tenda. Ada terlalu banyak orang yang menuju ke Changluo. Banyak pembantu lainnya juga tinggal di tenda di tepi pantai. Saudaraku, aku suka kata-katamu. Suara yang sehat terdengar. Itu milik seorang pria grizzly besar yang memiliki jenggot besar menutupi wajahnya. Di belakangnya, seorang wanita muda yang menawan. Jika Wen Manzu adalah apel hijau yang masih mentah, wanita muda ini adalah apel merah yang menarik. Jika bukan karena debu di sekitar pakaiannya, dia pasti tampak dari bangsawan. Pria berjenggot itu menangkupkan tinjunya ke arah Mouji. Nama saya Yuan Zhenyi. Ini adalah teman saya, BB11. Kata-kata Anda barusan, sangat dalam. Saya punya beberapa anggur yang baik dengan saya, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita masing-masing memiliki secangkir? Mouji tertawa, tentu saja saya tidak akan keberatan. Nama saya Mouji dan rekan saya di sini adalah Ding Buer. Kami telah selesai membangun tenda kami, silakan masuk. 1. The Hanyu Pinyin untuk trik murah adalah Jian Fa, yang juga diucapkan dengan cara yang sama seperti seni pedang. Yuan Zhenyi tidak menyombongkan diri, anggur yang dibawanya benar-benar bagus mencicipi lembut dengan aftertaste panjang. Apa yang membuatnya bahkan lebih menakjubkan adalah perasaannya yang pucat dan pucat yang beredar di sekitar tubuh. Mouji bahkan bisa merasakan meridiannya yang terbuka dirangsang. Ini benar-benar anggur yang baik. 1 suap, dan aku bisa merasakan seluruh tubuhku disegarkan, Mouji memuji. Dia bisa menebak bahwa ada beberapa bahan spiritual di dalam anggur. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan kenyamanan seperti itu. Mendengar Mouji memuji anggurnya, Yuan Zhenyi dengan bangga berkata, saudara mau benar-benar tahu anggurnya. Saya berasal dari Changyan State dan ada satu kali saya tersandung ke hutan kabut guntur. Saya tidak menyangka itu akan menjadi berkah yang menyamar, karena saya benar-benar memperoleh buah roh. Saya menggunakan buah itu untuk menyeduh 10 botol anggur, ini adalah pot terakhir saya. Tapi ini adalah panci besar, hahaha. Mouji tahu bahwa Yuan Zhenyi adalah orang yang sangat murah hati dan riang. Secangkir anggur yang diseduh menggunakan buah rohani ini harus memiliki nilai yang luar biasa. Banyak orang bahkan tidak akan bisa membelinya, tetapi Yuan Zhenyi dengan mudah mengeluarkannya hanya karena dia menyukai kata-kata Mouji. Aku benar-benar malu. Kami hanya bertemu satu sama lain secara kebetulan tapi aku minum anggur yang baik dari Brother Yuan. Mouji tiba-tiba teringat bahwa Changyan State dan Chengyu State saat ini sedang berperang. Tapi itu tidak masalah bagi Mouji. Bagaimanapun, dia tidak memiliki rasa keterikatan pada Chengyu State. Yuan Zhenyi tertawa, saudara Mo, Anda memperlakukan saya seperti orang asing. Ketika saya mendengar kata-kata Anda ada sedikit kesamaan pemahaman antara orang-orang dari prinsip yang berbeda, saya langsung merasa seperti kami adalah teman lama. Saya akan menawarkan Anda lebih baik hal-hal, bukan hanya sebotol anggur ini. Tidak peduli seberapa baik sesuatu, itu tidak bisa sebaik bertemu teman lama. Tidak peduli seberapa baik sesuatu, itu tidak bisa sebaik bertemu dengan seorang teman lama. Saudara Yuan, BB11, Ding Buer, mari kita memiliki satu cangkir lagi. Hati Mouji terbuka. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat bahagia dan ceria sejak dia diplot melawan oleh kekasihnya. Keempat orang itu mengangkat gelas mereka,
dan mengeringkannya dalam satu tegukan. Ketika dia berhasil membuka meridian pertamanya, apa yang dia rasakan adalah agitasi dan kegembiraan. Itu bukan kebahagiaan riang. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bebas dan rileks. Setelah minum, Mo Wuji tidak bisa tidak bernyanyi. Ada beberapa teman di dunia kehidupan. Berapa banyak persahabatan yang bisa bertahan. Hari ini jangan memisahkan tangan kita. Persahabatan sering ada di hati kita. Tapi kita masih perlu mengucapkan selamat tinggal. Dia akan meminta untuk bertemu. Tetapi beberapa tidak akan mampu melakukannya. Ada seorang teman, ribuan mil jauhnya, terpisah dan terpencil. Tidak perlu bertemu. Kita akan tahu di dalam hati kita. Persahabatan tidak dapat diubah. Awalnya, itu hanya nyanyian Mo Wuji. Setelahnya, Yuan Zhenyi dan rekan, belajar lirik dan mereka semua bernyanyi bersama. Wen Manzu berdiri di luar tenda Mo Wuji, mengerutkan kening. Melihat Mo Wuji bercampur dengan seseorang seperti Yuan Zhenyi membuatnya tidak bahagia. After all, Mo Wuji pernah menjadi prefektur pangeran. Meskipun dia kehilangan statusnya, dia seharusnya tidak jatuh sejauh ini. Jika dia terus jatuh lebih jauh, dia tidak bisa lagi naik kembali. Jika bukan karena rasa bersalah di dalam hatinya yang membuatnya ingin membantu Mo Wuji, dia akan berbalik dan pergi. Mungkin dia tidak menyadarinya, tetapi dia punya tujuan lain untuk datang, dan itu untuk membantu Situ Po menanyakan tentang asal-usul The Sligenleman. Tapi ketika dia mendengar Mo Wuji menyanyikan cahaya persahabatan, dia terkejut. Bisa dikatakan bahwa dia menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama Mo Wuji, dan dia mengerti Mo Wuji sampai ke tulangnya. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa Mo Wuji memiliki bakat musik seperti itu. Lagu ini sangat manis, dan pada saat yang sama, itu mengandung ketulusan yang luar biasa. Saudara Mo, lagu itu bagus, aku suka. Kita mungkin dipisahkan oleh ribuan gunung, atau jutaan lautan, tapi pertemanan kita tidak akan berubah. BB-11 minum sampai seluruh wajahnya memerah. Berperilaku seperti seorang pria, dia terhuyung ke sisi Mo Wuji, meraih lengannya dan menatapnya dengan sepasang mata mabuk. Yuan Zhenyi juga berdiri dan mengangkat gelasnya, ini memang lagu yang bagus. Aku juga suka. Satu-satunya belas kasihan adalah bahwa tidak ada anggur di lagu itu, jika tidak itu akan menjadi sempurna. Di sini, mari kita memiliki satu lagi kaca. Mo Wuji berdiri dengan ketus, menghabiskan gelasnya dan berkata dengan keras, jika itu yang terjadi, bagaimana kalau aku menyanyikan lagu lain? Kemarin hilang lagi. Kebahagiaan adalah yang paling penting. Air tidak dapat dipulihkan lagi. Setelah pitch melayu, masih ada mawar. Hidup akan selalu memiliki angin dan hujan yang kuat. Taburan hujan tidak akan menghentikan kita dari minum. Apakah kita menyesal atau tidak, kita bisa perlahan memutuskan. Pada saat ini teman-teman secangkir anggur ini adalah yang paling berharga. Miliki secangkir penuh anggur dan nyanyikan dengan nyaring. Teman baik, kita akan bersenang-senang malam ini. Juga beritahu saya cara menghargai bahu teman. Matahari akan selalu bersinar setelah badai besar. Mari kita angkat kepala dan belajar menjadi kuat. Seperti teman, cawan anggur ini menghangatkan hatiku. Saya tidak khawatir tentang hal lain. Hari ini kami datang untuk bertemu. Perasaan kasih sayang memenuhi gelas. Tahun-tahun berlalu seperti air. Siapa yang peduli siapa dia kemarin? 2. Suara serak dan serak Mo Wuji membuat Wen Manzu benar-benar tercengang. Dia lebih suka lagu ini dengan yang sebelumnya. Masing-masing dan setiap kata memetik hati sanubarinya, membuat darahnya mendidih, memaksanya untuk masuk dan minum bersama mereka. Apakah ini perasaan persahabatan? Dia juga memiliki teman-temannya sendiri. Pangeran ke-9 negara bagian Cheng Yu, Situ Po. Jenderal Cheng Yu, putra Zhao Feihu, Zhao Pu. Putra Menteri Yao Kang, Yao Bingzhen. Ada juga susu yang munafik 3. Yang mana yang tidak tampan? Yang mana dari mereka bukan pahlawan yang menjanjikan? Mengapa dia tidak bisa menemukan perasaan mendidih saat dia bersama mereka? Jika Situ Po tidak tertarik dengan pengetahuan Mo Wuji tentang hukum bunga matahari, akankah dia menyarankannya untuk mengobrol dengan Mo Wuji? Bagus-bagus Kak Mo, aku suka lagu ini miliki secangkir penuh anggur dan nyanyi dengan nyaring. Teman baik, kita akan bersenang-senang malam ini. Yuan Zhenyi bergabung Mo Wuji dan bernyanyi dengan keras. Ding Buer dan BB-11 juga ikut bergabung. Wen Manzu berdiri di luar tenda untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghilangkan gagasan memasuki tenda. Jika bukan karena apa yang terjadi hari ini, dia tidak akan pernah tahu betapa berbakatnya Mo Wuji. Dengan santai menyanyikan dua lagu itu,
dia mampu membuat darahnya mendidih dan memaksanya untuk bergabung dalam nyanyian. Dia berjalan jauh ke tempat di mana dia tidak bisa lagi mendengar lagu-lagunya. Wen Manzu perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Dia tahu, tidak masalah seberapa baik Mo Wuji bisa bernyanyi, mereka adalah dua orang yang berbeda dari dua dunia yang berbeda. Jika Mo Wuji memiliki akar spiritual, dia akan memikirkan cara untuk membantunya. Sayangnya, Mo Wuji hanya memiliki akar fana. Setelah dia memasuki sebuah sekte dan mulai berkultivasi, jarak antara mereka ini hanya akan semakin lebar. Biarkan masa lalu pergi. Jika aku berhasil dalam kultivasi, dan jika kita bertemu lagi, aku akan memberinya keberuntungan besar. Aku bahkan bisa membantunya mencapai mimpinya untuk merebut kembali Provinsi Qin Utara, Wen Manzu gumam saat dia masuk ke penginapan. Dia sepertinya telah menemukan alasan untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada Mo Wuji. Ketika Mo Wuji bangun, Yuan Zhenyi dan BB-11 sudah tidak ada lagi. Hanya Ding Buer yang bersamanya di tenda. Meski minum sepanjang malam, Mo Wuji tidak merasa pusing. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terasa sangat santai. Seolah-olah, Yuan Zhenyi mengeluarkan sebotol anggur yang sangat bagus. Dia tampaknya telah melepaskan semua tekanan dan keluhannya yang terpendam lama. Mo Wuji sangat berterima kasih kepada Yuan Zhenyi dan BB-11. Mereka berdua adalah orang yang bisa dia temani. Dia membuka tasnya, solusi pembukaan saluran masih ada. Mo Wuji yang benar-benar santai berdiri, mengambil salah satu botol kaca dan mengakhirinya. Setelah membuka meridian pertamanya, dia tidak berani membuka yang kedua karena kondisi fisiknya yang buruk. Tapi sekarang, tubuhnya benar-benar santai, dan kondisinya saat ini sangat bagus. Ini adalah waktu terbaik untuk minum solusi pembukaan saluran. Garis api muncul di dalam tubuhnya. Mo Wuji bisa dengan jelas merasakan meridian kedua dibuka. Mo Wuji mengepalkan tinjunya dan benar-benar menenangkan dirinya. Jika efek solusinya bisa berlanjut, bukankah dia akan menjadi seorang jenius yang berkultivasi? Sayangnya, upaya itu hilang setelah 2 jam. Seperti ketika dia mencoba membuka meridian pertamanya, meridian keduanya terhenti pada suatu titik. Mo Wuji yang berpengalaman tetap tenang. Dia sangat jelas bahwa solusi pembukaan saluran saja tidak cukup untuk membuka meridian. Yang perlu dia lakukan sekarang, adalah menemukan danau petir dan menggunakan petir untuk membuka meridiannya. Metode ini mungkin sedikit kejam untuk dirinya sendiri, tetapi setidaknya itu berhasil. Mo Wuji tidak berniat mencoba disambar petir dari langit. Kilatan semacam ini mungkin langsung menyerangnya sampai mati. Jika saja dia memiliki beberapa manual atau teknik kultivasi, maka dia tidak perlu menempatkan tubuhnya melalui rasa sakit seperti itu hanya untuk membuka meridian. Wuji, kamu sudah bangun. Cepat dan pergi mandi. Mari kita kunjungi pasar Makesif. Ding Buer dengan bersemangat berlari ke arahnya dan berkata. Pasar darurat. Mo Wuji bertanya dengan bingung. Ding Buer tertawa dan berkata, haha, kamu tidak akan tahu tentang ini. Aku juga baru tahu setelah saudara Zhenyi membawaku ke sana. Pasar Makesif adalah pasar yang dengan cepat disatukan, dan itu bisa menyebar kapan saja kali ini. Banyak orang berkumpul di sini untuk pergi ke Changluo. Banyak dari mereka ingin membeli barang, sementara banyak dari mereka juga ingin menjual barang, jadi mereka mengatur pasar sementara ini pasar Makesif. Ke Changluo tiba, pasar secara alami akan bubar. Aku benar-benar perlu melihat ini. Kemana aku bisa pergi dan mandi? Mo Wuji dengan cepat berkata. Pasar Makesif ini pasti akan membuka matanya ke dunia ini. Orang-orang yang menuju ke ibu kota kerajaan sebagian besar adalah kultivator. Mengunjungi pasar ini akan membantunya lebih memahami kultivasi. Ding Buer menunjuk ke laut, bukankah di sana? Mo Wuji memelototi Ding Buer, air laut itu asin, kamu ingin aku mandi di sana? Ding Buer tertawa, siapa bilang air laut harus selalu asin? Ini adalah lautan air tawar. Tidakkah kamu lihat banyak orang mandi di sana? Laut air tawar. Tidak ada lautan air tawar di bumi. Setidaknya Mo Wuji tidak tahu apa-apa. Tetapi alam semesta sangat luas dan ada banyak planet. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Setengah jam kemudian, Mo Wuji dan Ding Buer muncul di pasar Makesif. Melihat sekeliling, ada aliran orang yang intens. Berteriak dan mengayuh keras bisa didengar. Itu adalah adegan yang sangat hidup. Wuji, apa kau lihat itu? Eliksir yang biasanya tidak kita lihat sebenarnya berlimpah di sini. Tentu saja, harganya sangat mahal. Yang termurah sudah menghabiskan ratusan koin emas, dan yang biasa-biasa saja harganya paling tidak 10.000 koin emas. Saya bahkan melihat Clearside Fruit menjual 500.000 koin emas di sana, di mana semua orang berkumpul.
Saya pikir itu masih belum terjual. Ding Buer menunjuk orang banyak tidak jauh. Mari kita pergi dan melihat, Mo Wuji bergegas. Mo Wuji dan Ding Buer bergabung dengan kerumunan dan melihat seorang pria dengan wajah yang sangat bermusuhan. Di depannya, ada batu persegi besar. Di atas batu itu, ada botol kaca bening transparan. Dalam botol kaca itu, ada buah sebesar kepalan tangan bayi. Buahnya juga jernih. Sebenarnya, Mo Wuji akan mengira itu adalah kristal jika bukan karena daun yang tumbuh di atasnya. Temanku, harga 500.000 koin emasmu terlalu memalukan. Aku bersedia menawarkan 200.000 koin emas. Itu yang paling tinggi yang bisa kuberikan padamu, kata seorang pria yang didukung bungkuk. Pemilik Clearside Fruit tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar tawaran itu. Mengapa kau tidak mengatakan sesuatu? Pria yang membungkuk itu berkata dengan nada yang lebih berat. Mata pria yang tampak bermusuhan itu jatuh ke punggung pria yang membungkuk. Anda membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menaikkan tawaran Anda dari 150.000 koin emas menjadi 200.000 koin emas. Anda dapat secara perlahan mengambil lebih banyak waktu untuk meningkatkan tawaran Anda. Jangan tanya saya untuk katakan apa saja karena saya tidak akan menerima apapun kurang dari 500.000. Kembali di kilang obat dan Han, Mo Wuji membaca banyak buku dan bisa dianggap agak berpengetahuan. Namun, dia belum pernah melihat Clearside Fruit sebelumnya. Pria yang bungkuk itu mengejek, The Clearside Fruit dapat disempurnakan menjadi Clearside Pill, dan bahkan Clearside Pill sendiri mungkin hanya bernilai 500.000. Makan buah saja juga dapat meningkatkan penglihatan Anda, tetapi efeknya sangat banyak, lebih rendah dari pil. Teman, Anda harus belajar kapan harus puas. Aku mendengar bahwa memakan buah ini dapat memungkinkan seseorang untuk melihat apapun dalam 100 meter dengan jelas bahkan pada malam yang gelap, tanpa bulan, Ding Buer berbisik ke telinga Mo Wuji. Mo Wuji menarik napas dalam-dalam efek dari buah ini begitu kuat. Maka buah ini pasti bernilai lebih dari 500.000 koin emas. Jika dia memiliki 500.000 koin emas, dia tidak akan menawar dan langsung membeli buahnya. Mo Wuji tiba-tiba teringat bahwa dia juga memiliki ramuan spiritual padanya rumput api 2 berdaun. Sebelumnya, dia hanya memberi 2 untuk Han Ning, jadi dia punya 1 ketegangan untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu tujuan dari rumput api 2 berdaun dan apakah itu layak sebanyak Clearside Fruit. Sesuatu yang tidak benar buah ini sangat berharga, mengapa pria yang bermusuhan ini mau menjualnya? Dia bahkan menjualnya sebelum mencapai ibu kota kerajaan meskipun itu bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi di sana. Sebagian besar orang di sini hanya pelayan rumah, akan sangat sulit baginya untuk menemukan seseorang dengan cukup uang untuk membeli buahnya. Aku pasti menginginkan buah ini, tapi aku tidak punya banyak koin emas untukku. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Kekuatan tak terlihat dan kuat mendorong Mo Wuji dan Ding Buer langsung ke samping. Jalan yang jelas muncul di antara kerumunan dan datanglah seorang pria membawa sebilah pedang di punggungnya. Ada pedang kecil bersulam emas di sudut pakaiannya. Tuan Immortal, apakah kamu dari gerbang pedang kuno? Laki-laki yang tampak bermusuhan itu tiba-tiba bertanya dengan nada gembira. Pria yang membawa pedang di punggungnya mengangguk, itu benar, aku Fei Kaichang dari gerbang pedang kuno. Setelah mendengar kalimat itu, pria yang bermusuhan itu dengan cepat melewati botol kaca ke pria itu. Suaranya bergetar saat dia berkata, nama junior adalah Yan An. Aku sudah lama mengagumi gerbang pedang kuno dan aku ingin sekali mempersembahkan senior Fei dengan Clearside Fruit ini. Aku hanya berharap itu. Fei Kaichang mengangkat tangannya dan menyela kata-kata Yan Ande, ketika kita mencapai Changluo, aku bisa memberikan koin emas padamu. Aku tidak punya banyak pengaruh untuk membawamu ke gerbang pedang kuno. Jelas, dia tahu apa niat Yan An dan menghentikannya terlebih dahulu. Yan An buru-buru berkata, junior tidak perlu menjadi murid resmi. Saya akan puas jika saya bisa menjadi murid luar atau bahkan murid layanan di gerbang pedang kuno. Mo Wuji akhirnya mengerti. Orang ini tidak berniat menjual Clearside Fruit. Dia hanya ingin menggunakannya sebagai kesempatan untuk memasuki sebuah sekte. Mungkin dia tahu bahwa akar spiritualnya mungkin tidak cukup baik untuk membuatnya menjadi sekte selama gerbang musim semi-immortal. Sungguh orang yang oportunistik. Bahkan jika itu bukan murid dari gerbang pedang kuno tetapi seorang murid dari sekte lain, dia akan mengatakan hal yang sama. Itu tidak benar, bagaimana jika seseorang langsung menawarkan kepadanya 500.000 koin emas untuk membeli buahnya? Fei Kaichang mengangguk dan dengan santai mengambil sebuah plakat kayu dan memberikannya kepada Yan An, ini adalah plakat pribadiku. Ketika kamu mencapai Chang'an, kamu dapat langsung melapor ke Departemen Layanan Ancient Sword Gate. Ya,
Tuan Immortal. Di bawah tatapan penuh semangat dari kerumunan, Yan An menaruh plakat kayu itu. Saat kerumunan orang tersebar, Ding Buer menghela nafas ke Mo Wuji. Ai, akhirnya aku mengerti mengapa rindu kecil itu ingin kita menemukan rumput api dua berdaun. Dia pasti ingin menggunakannya sebagai hadiah untuk abadi. Kalau saja Anda menahan beban untuk diri sendiri, maka mungkin Anda mungkin bisa menggunakannya untuk menukarnya dengan posisi murid layanan dalam sekte besar. Mo Wuji tertawa dan berbisik, aku benar-benar menahan beban untuk diriku sendiri. Tapi nilai dari rumput api dua berdaun tidak dapat dibandingkan dengan Clear Sight Fruit. Jika santai keluar dengan bahan spiritual kelas rendah dapat membuatkanmu layanan murid, maka akan ada terlalu banyak murid layanan. Ding Buer mengangguk, itu benar. Saya ingin nomor 17. Saya menawar 20 koin emas. Nomor 17, 23 koin emas. Suara keras dari sebuah lelang berjalan ke telinga Mo Wuji. Dia ingin tahu menoleh dan tanpa sadar bertanya, ada lelang. Aku ingin tahu apa yang mereka lelang. Ding Buer berkata, saya sudah melihatnya, mereka sebenarnya menjual budak wanita. Saya mendengar bahwa setiap budak wanita yang dijual lebih indah daripada yang terakhir, dan mereka semua perawan. Perusahaan ini khusus mengirim mereka ke menjual kepada para jenius yang berpartisipasi di gerbang musim semi-immortal. Mo Wuji bertanya dengan bingung, bukankah para peserta hanya diperbolehkan membawa 4 pembantu rumah? Bagaimana mereka akan membawa budak wanita ke atas kapal? Disinilah kamu tidak mengerti. Kami masih punya waktu sebelum kapal berangkat. Biasanya, anak-anak kaya ini akan membutuhkan kesenangan dan perusahaan selama beberapa hari ini. Apakah kamu ingin melihat? Ding Buer tertawa. Lupakan saja, Mo Wuji menggelengkan kepalanya. Dia sangat terpicu oleh penjualan wanita, tetapi dia terlalu tidak berdaya untuk menghentikannya. Tidak ada gunanya mengatasinya hanya untuk membuat dirinya merasa lebih tidak bahagia. Selamat untuk teman ini yang membeli nomor 17 dengan harga 25 koin emas. Kami sekarang akan menjual nomor 26. Semua orang, harap perhatikan. Nomor 26 tidak lebih buruk dari angka 17. Bahkan, dia bahkan lebih halus dan lebih cantik dari angka 17. Bahkan ada nilai jual tambahan dia benar-benar lahir dari bangsawan aku mendengar bahwa dia adalah keturunan dari klan Momo Utara. Mo Wuji menghentikan langkahnya dan melihat ke arah pelelangan kedua tangannya di kepal erat-erat. Meskipun jiwanya bukan dari utara Qin Mo Clan, darahnya adalah. Selanjutnya, dia juga punya nama keluarga Mo. Sebelum Ding Buer bisa mengatakan apa-apa, Mo Wuji sudah buru-buru bergegas ke lelang. Ding Buer jelas tentang masa lalu Mo Wuji. Melihat wajah marah Mo Wuji, dia khawatir Mo Wuji mungkin melakukan sesuatu yang gegabah sehingga dia segera bergegas. Wuji, ini bukan tempat di mana kamu bisa main-main. Di sini, kita bisa dengan mudah dihancurkan seperti semut. Ding Buer meraih lengan Mo Wuji dan berkata. Mo Wuji dengan tenang berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku menawar 35 koin emas seorang lelaki, yang tampak seperti kurcaci kecil, berteriak. Oh, rasa bangsawan pasti lesat, aku menawar 40 koin emas, terdengar suara cabul. Mo Wuji telah melihat budak perempuan. Ada jejak kemarahan dan putus asa di matanya saat pergelangan kakinya diikat dengan kejam oleh rantai besi. Penjual gemuk itu benar ini adalah gadis yang sangat cantik. Gaun hijaunya rapi dan bersih, ini jelas untuk menjualnya untuk beberapa emas ekstra. 100 koin emas, kata Mo Wuji dengan tenang. Hatinya terbakar amarah. Dia sangat ingin menarik pisau ke lemak. Tetapi rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa gejolak itu iblis. Dia hanya bisa menggunakan emas untuk memecahkan masalah ini. Jika tidak, dia akan mati lebih buruk daripada lemak itu. Gadis yang ingin dia selamatkan mungkin bahkan lebih buruk. Kerumunan yang bising itu tiba-tiba menjadi tenang. Sejak awal lelang, harga tertinggi yang ditawarkan belum pernah masuk ke ratusan. Penawaran sebelumnya dari 35 koin emas dan 40 koin emas sudah sangat tinggi. Ah, orang ini pasti anak yang hilang untuk membayar 100 koin emas untuk budak wanita. Dia bisa membeli banyak budak dengan harga itu. Karena tawaran Mo Wuji dari 100 koin emas, kerumunan menjadi tenang. Tapi tiba-tiba, seseorang tiba-tiba menawar 101 koin emas. Gadis ini tidak buruk, saya menawar 101 koin emas. Tawaran baru ini seperti melemparkan petasan ke kerumunan langsung menjadi hidup dan orang mulai menawar harga lebih tinggi. Mo Wuji melihat pria yang menawar 101 koin emas. Dia memegangi kipas kertas, rambutnya diikat sampai ke titik di mana dia bisa melihat bayangannya sendiri. Mo Wuji bahkan tidak mengenalnya dan mengapa dia ingin bersaing dengannya. 1000 koin emas,
Mouji tidak berminat untuk melakukan tawar-menawar dan dia langsung menaikkan tawarannya sebanyak 10 kali. Ketika penjual gemuk itu mendengar tawaran koin emas 1000, dia sangat bersemangat, bahkan lemaknya gemetar. Bahkan 10 budak tidak akan menjual untuk harga ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tapi dia masih memandang pria yang memegang kipas kertas itu. Dia ingin dua dari mereka untuk memulai perang penawaran sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak koin emas. Kerumunan menjadi lebih bersemangat. Sungguh luar biasa melihat budak wanita dijual seharga 1000 koin emas. Bocah ini memiliki keberanian untuk mencoba dan mencuri wanitaku, 1001 koin emas. Mari kita lihat apakah kau berani menawar lagi. Pria itu melipat kipasnya dan menatap tajam pada Mouji. Mouji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ancaman pria itu dan langsung berseru, 1001 koin emas dan 1 koin tembaga. Kamu, pria itu mengarahkan kipasnya ke arah Mouji. Tawaran Mouji saat ini merupakan tamparan yang jelas di wajahnya. Tidak hanya Mouji tidak tutup mulut di bawah ancamannya, ia langsung menambahkan 1 koin tembaga. Ini bukan hanya menamparkan wajahnya, itu menamparkan wajahnya beberapa kali dengan sarung bertabur. Mendengar Mouji menambahkan koin tembaga, wajah gemuk penjual gemuk itu berkedut beberapa kali dan tatapannya mendarat pada pria dengan kipas kertas. Dia berharap pria itu akan marah dan menaikkan harga dalam kemarahan. Sayangnya, kemarahannya berakhir dengan menunjuk penggemarnya di Mouji dan dia tidak melanjutkan penawaran. Karena salesman yang gemuk itu berjumlah 3 orang, pria dengan kipas kertas itu tidak merespon dan hanya menatap Mouji dengan ganas. Selamat teman saya, Anda telah membeli budak perempuan Qin Utara ini untuk 1001 koin emas dan 1 koin tembaga. Siapa bilang aku tidak menawar? Ayahmu di sini menawar 2000 koin emas. Pria dengan kipas kertas itu menatap penjual gemuk itu dan berteriak. Setelah tawaran 2000 koin emas dibuat, penjual gemuk itu begitu terkejut bahwa lemaknya bergetar dan bergoyang lagi. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri karena tidak menunggu lebih lama sebelum menutup kesepakatan. Tidak, dia benar-benar tidak akan membiarkan tambahan 1000 koin emas ini hilang darinya. Pemikiran ini membuatnya berteriak dengan gembira, seseorang menawarkan 2000 koin emas. Apakah ada yang mau menawarkan lebih banyak? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sesuatu yang dingin sedingin es menekan lehernya. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat pisau putih yang tajam dan berkilau ditempatkan nyaris. Kamu lebih baik cepat dan biarkan aku pergi, kita berada di titik perakitan konferensi gerbang musim semi-immortal, bagaimana kamu berani menyerangku ke sini? Penjual gemuk awalnya tersandung kata-katanya tetapi segera berbicara dengan percaya diri ketika dia menyadari bahwa Mouji tidak akan berani melakukan sesuatu yang gegabah padanya. Mouji adalah orang yang memegang pisau di lehernya. Orang banyak terkejut melihat bahwa Mouji telah bergerak. Bertindak keras di sini sama sekali tidak menghargai kehidupannya sendiri. Mouji tertawa dan berkata, "Gendut, Anda baru saja menyetujui tawaran saya sebelumnya. Kami memiliki kontrak verbal di antara kami. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kami tidak boleh kembali pada kata-kata kami. Bahkan Anda tahu bahwa kami berada di titik perakitan konferensi gerbang musim semi-immortal jika salah satu master abadi menemukan bahwa Anda memulai bisnis yang tidak etis di sini dan kembali pada kata-kata Anda, bukankah itu dianggap tidak mengetahui aturan yang diberlakukan di sini? Merobek kontrak verbal ini di antara kami di titik perakitan ini, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda saat itu?" Mouji berhenti dengan sengaja sebelum mencibir, "Aku takut kamu mungkin tidak hidup untuk menghabiskan uang yang kamu dapatkan. Aku bahkan tidak harus membunuhmu secara pribadi. Aku hanya perlu melaporkan ke salah satu master abadi di sini." Mouji meletakkan pisaunya setelah menyelesaikan kalimatnya dan melihat penjual gemuk dengan jijik. Penjual gemuk itu berkeringat dingin. Mouji benar. Jika Mouji tidak mengejar masalah ini, dia akan baik-baik saja. Tapi mengapa seseorang yang berani seperti Mouji tidak mengejar masalah ini terutama setelah dia menderita kerugian seperti itu? Penjual yang gendut itu lupa tentang bahaya ketika keserakahannya akan koin emas membanjiri dirinya. Dia pasti tidak bisa bertindak tanpa malu di depan banyak orang. Jika dia melakukan itu, dia akan memberikan dirinya sendiri keinginan kematian. Maaf, aku membuat kesalahan di sini. Aku dibutakan oleh uang dan aku lupa aku sudah membuat kesepakatan denganmu. Penjual gemuk itu tersenyum lembut dan menyerahkan Mouji kunci ke rantai gadis itu, lebih berharga dibandingkan dengan 1000 koin emas yang akan dia hasilkan. Mouji mendengus, membuka rantai dan melemparkan rantai dan kunci itu. Pada saat yang sama, ia mengambil 1001 koin emas dan 1 koin tembaga dari sakunya dan menyerahkannya kepada penjual gemuk.
Jika bukan untuk menyelamatkan gadis yang mungkin berasal dari klannya, dia pasti tidak akan setuju dengan mudah. Bahkan jika dia membelinya, dia akan membayar 50 hingga 100 koin emas. Setelah melihat lemak ini mencoba untuk menjual keturunan dari klan Mo Utara, Mo Wuji tidak berniat membiarkannya pergi dengan mudah. Wajah pria dengan kipas kertas itu berubah suram. Namun, dia tidak berani menentang aturan sistem di konferensi gerbang musim semi-immortal. Yang bisa dia lakukan adalah menonton tanpa daya ketika Mo Wuji mengambil gadis itu dari penjual gemuk. Penjual gemuk itu bergegas mendekati pria dengan kipas kertas itu dan berkata dengan sopan, "Tuan, saya memiliki yang lebih baik di sini." Nomor 31 tidak hanya terlihat cantik, tetapi sangat ahli dalam berbagai irama musik. Dibandingkan dengan yang lain, nomor 31 adalah yang terbaik yang saya dapatkan di sini. Apakah itu benar? Kamu memiliki yang lebih baik namun kamu tidak menawarkannya kepadaku lebih awal. Aku juga ingin nomor 31. Penawaranku adalah 1000 koin emas, kata Mo Wuji tanpa menunggu pria dengan kipas kertas untuk merespon. Pria dengan kipas kertas itu tidak bereaksi setelah dipermalukan oleh Mo Wuji sebelumnya karena dia tidak ingin menantang aturan sistem di konferensi gerbang musim semi-immortal. Namun, Mo Wuji masih berusaha mempermalukannya dengan tawaran ini untuk nomor 31. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu karena dia tidak percaya Mo Wuji bisa bersaing dengan kekayaannya. 2000 koin emas, pria dengan kipas kertas berkata dengan arogan sambil menatap Mo Wuji dengan jijik. Penjual gemuk itu tercengang ketika kedua pria itu mulai mengajukan penawaran untuk nomor 31 bahkan sebelum dia menawarkannya. Dia menjadi sangat senang ketika dia menyadari ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan penghasilan besar. 3000 koin emas, Mo Wuji berteriak keluar dengan santai. 5.000, 6.000, 10.000 koin emas. Laki-laki dengan darah kipas kertas mendidih karena dia tidak mengharapkan kentang goreng kecil seperti Mo Wuji menjadi begitu arogan. Mo Wuji melihat seorang pria yang sedikit lebih tua membisikkan kata-kata kepada pria dengan kipas kertas itu. Laki-laki dengan kipas kertas itu kemudian menjadi sedikit tidak terlalu marah dan tidak terlihat segila dia. Tidak buruk, kau memang lord yang kaya. Aku tidak bisa bersaing denganmu lebih jauh. Mo Wuji menarik gadis yang baru saja dia beli dan berkata pada Ding Buer yang benar-benar tercengang, "Buer, kita akan pergi." Pada saat ini, pria itu menyadari Mo Wuji keluar untuk mengganggunya. Dia sangat marah sehingga pembuluh darah di dahinya berubah menjadi hijau dan dia hanya ingin memesan seseorang untuk mengambil Mo Wuji segera. Sayang sekali tempat ini tidak di bawah monarkinya sehingga ia tidak berani melakukan hal-hal seperti itu. Jia Jing, bayar dia. Pria dengan kipas kertas itu mendengus dan pergi tanpa melihat bagaimana nomor 31 terlihat. Orang yang paling diuntungkan adalah penjual gemuk. Hanya menjual dua budak ini membuatnya mendapatkan keuntungan 1 atau 2 tahun. Wuji, si gemuk juga bukan orang yang baik. Meskipun kamu berhasil mengadu sendiri dengan orang yang menjengkelkan, kamu membiarkan lemak mendapatkan banyak dari transaksi ini, kata Ding Buer kepada Mo Wuji. Mo tertawa, aku membiarkannya mendapatkan banyak. Hehe, kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Beraninya dia menempatkan anggota klan Mo untuk dijual sebagai budak perempuan. Mo Wuji menganggap mati lemak sejak awal. Dia berani menawarkan harga tinggi hanya karena dia tidak takut membayar. Aku akan pergi mengunjungi saudara Zenyi dan Bibi Eleven, kamu dapat kembali lebih dulu. Ding Buer mengambil inisiatif untuk pergi saat dia menyadari bahwa Mo Wuji mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada gadis itu. Mo Wuji membawa gadis itu ke tenda dan mulai mengaturnya. Gadis itu menatap waspada di Mo Wuji karena Mo Wuji, pria dengan kipas kertas dan penjual gemuk itu adalah tipe orang yang sama yang dia benci. Siapa namamu? Mo Wuji tidak peduli dengan tatapan waspada saat dia duduk. Mo Xiangtong, gadis itu terus menatap Mo Wuji dengan waspada setelah mengucapkan namanya. Bagaimana Anda mengatasi prefektur Qin Utara, Tuan Mo Tiancheng? Mo Wuji terus bertanya padanya. Mo Xiangtong tidak terkejut karena semua orang tahu bahwa dia lahir di Northern Qin. Lord Tiancheng adalah paman saya, ayah saya dan dia adalah sepupu. Mo Wuji tampak mengejutkan di Mo Xiangtong. Siapa yang tahu bahwa Mo Xiangtong sebenarnya satu generasi lebih tua darinya? Dia harus benar-benar memanggilnya sebagai Bibi Xiangtong. Namaku Mo Wuji, Mo Tiancheng kebetulan adalah kakekku. Ini supaya kamu mengerti mengapa aku ingin menyelamatkanmu, Mo Wuji menjelaskan secara emosional. Mo Xiangtong bahkan tampak lebih terkejut daripada Mo Wuji setelah dia mengatakan itu. Dia ragu-ragu sebelum bertanya, apakah kamu tuan muda? Mo Wuji tertawa pahit, ya Lord muda, secara teknis, saya adalah satu-satunya keturunan langsung dari Lord.
Namun, posisi Tuan Lord Qin Utara bukan lagi milik klan Mo. Seluruh tubuh Mo Xiangtong gemetar saat matanya memerah dan air mata mulai mengalir keluar. Luoan Mo Clan sudah pergi, mereka semua mati, kata Mo Xiangtong dengan wajah berlinang air mata. Dia tidak terus berbicara dan terus menangis. Insiden itu sudah berlalu. Kau bisa menggunakan waktumu dan bicara. Mo Wuji menarik Mo Xiangtong dan duduk di kursi. Deluoan yang Mo Xiangtong sebutkan adalah ibu kota prefektur Qin Utara. Sebagai keluarga kerajaan prefektur, Mo Clan tinggal di Luoan. Mo Wuji tidak akan berani bertanya tentang Mo Clan di depan orang lain, tapi dia secara alami tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dengan Mo Xiangtong. Mo Xiangtong terus terisak, tetapi dia menahan kesedihannya saat dia berkata, 4 tahun lalu, klan Mo diseret ke dalam pembunuhan Tuan Negeri Qin Utara. Tunggu, bukankah Mo Clan dari keluarga kerajaan Qin Utara? Mengapa itu akan terlibat dalam pembunuhan Tuan Lord Qin Utara? Mo Wuji menyela Mo Xiangtong dan bertanya dengan bingung. Mo Xiangtong menggelengkan kepalanya. 4 tahun yang lalu, Mo Clan kami bukan lagi keluarga kerajaan Qin Utara. Ju Clan sekarang adalah keluarga kerajaan Qin Utara. Setelah penguasa prefektur sebelumnya menghilang, Ju Sufeng mengambil alih sebagai tuan baru di bawah hasutan dari negara bagian Yucheng. Namun, selama ronde, ia dibunuh oleh anggota klan Mo. Pembunuh Mo dibunuh di tempat dan 9 generasi klan Mo diperintahkan untuk dieksekusi. Wajah Mo Wuji berubah suram. Seorang anggota Mo Clan membunuh tuan prefektur yang bertindak. Bukankah alasan ini terlalu konyol? Apa plot jahat, bahkan 9 generasi harus dibunuh, ini agak terlalu banyak. Bagaimana kamu melarikan diri? Ketika mereka menemukanmu, mengapa mereka tidak membunuhmu? Mo Wuji memandang Mo Xiangtong ragu. Mo Xiangtong berkata dengan nada sedih, tahun itu ketika penguasa prefektur yang lama menghilang, orang tuamu berangkat ke Rao Zhou untuk mewarisi tahta. Tapi tidak pernah ada berita dari mereka, dan semua anggota Mo Clan yang kami kirim ke Rao Zhou juga menghilang. Mendengar ini, Mo Wuji akhirnya mengerti mengapa tidak seorang pun dari klan Mo datang ke Rao Zhou. Dari kelihatannya, mereka semua terbunuh saat mereka meninggalkan Luoan. Seorang anggota Mo Clan yang pergi ke Rao Zhou adalah anggota Mo Clan yang sudah mati. Selama waktu itu, Ju Sufeng telah mengambil alih sebagai tuan prefektur dan Ju Clan akhirnya memiliki kekuatan untuk berurusan dengan klan Mo. Karena meningkatnya jumlah orang yang hilang, Patriark Mo memerintahkan setiap anggota Mo Clan untuk tinggal di Luoan. 4 tahun lalu, saya baru berusia 15 tahun. Saya benar-benar dimanjakan, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko dan meninggalkan Luoan untuk melihat dunia. Pada hari kedua saya pergi, klan Mo terlibat dalam pembunuhan dan ke-9 generasi dimusnahkan. Ketika saya mendengar berita itu, saya tidak berani kembali ke Luoan. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Rao Zhou untuk temukan ayahmu. Mo Xiangtong sepertinya mengingat hari-harinya yang menyakitkan dan tak berdaya. Untuk bertahan hidup aku melakukan banyak hal, aku mencuri, aku memohon, aku bahkan makan rumput liar dan pergi. Mo Wuji tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya menawarkan bantuan kepada gadis kecil yang mencoba mencuri darinya. Siapa yang tahu apakah dia mungkin orang yang selamat dari klan Mo. Saya hidup seperti itu selama lebih dari 2 tahun sampai sebuah keluarga baik-baik membawa saya masuk sebagai pembantu pelayan kecil mereka. Tapi semuanya berakhir 3 bulan lalu. Keluarga mungkin telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki, dan orang-orang itu tiba-tiba datang dan membunuh semua jalan ke depan pintu rumah kami. Seluruh keluarga terbunuh dan hanya sedikit yang hilang dan saya selamat. Mereka menghindarkan kami untuk mendapatkan sedikit uang ekstra, sedikit kehilangan dan saya dijual ke rumah bordil. Penjual yang gemuk ini adalah mitra dari rumah bordil itu. Dia benar-benar tahu cara berbisnis. Dia mengatakan bahwa dengan dibukanya gerbang immortal musim semi, banyak orang kaya dan terhormat akan berkumpul di sini dan mungkin membeli beberapa budak wanita. Setelah mereka selesai dengan kami, mereka akan meninggalkan kami di sini, dan penjual yang gemuk hanya akan membawa kami kembali ke rumah bordil. Pak Mo Wuji menamparkan meja dengan marah, betapa kejamnya. Tidak masalah apakah dia mengacu pada salesman gemuk atau orang-orang yang membunuh seluruh keluarga Miss kecil itu. Setelah mengatakan itu, Mo Wu tiba-tiba teringat, apa yang terjadi pada wanita itu. Dia disebut Jing Lengbei. Dia adalah yang nomor 31. Wuji, bisakah kamu menemukan beberapa cara untuk menyelamatkannya? Mo Xiangtong memandang Mo Wuji dengan penuh harap dengan air mata di matanya. Dia bisa mengetahui bahwa Mo Wuji ada di sini di bawah identitas seorang petugas rumah, tapi dia masih berharap keajaiban bisa terjadi. Mungkin pria dengan kipas kertas itu menghargai nyali Mo Wuji dan bersedia menerima permintaannya. Kita bisa membicarakan ini nanti. Tunggu saja di sini,
Mo Wuji menyelesaikan kalimatnya dan pergi dengan terburu-buru keluar dari tenda sebelum Mo Xiangtong bahkan dapat merespon. Anugerah menyelamatkan yang diberikan Jing Clan kepada Mo Xiangtong dengan membawanya ke dalam harus dilunasi. Dia harus bergegas sebelum itu Jing Lengbei tercemar oleh orang bodoh itu. Mo Wuji melihat Ding Buer dari kejauhan dan buru-buru berjalan ke arahnya. Buer, apakah kamu mengetahui tentang orang yang aku ajak bersaing? Ding Buer berpikir bahwa Mo Wuji khawatir dan menjawab dengan mendesak, saya baru saja diselidiki. Orang itu adalah prefektur pangeran dari Xuan Liang Prefecture. Namanya Tuo Baki dan dia tinggal di penginapan yang sama dengan Miss kecil kami. Dia memiliki temperamen meledak-ledak dan sangat pendendam, kami tidak perlu khawatir tentang dia sekarang, tetapi ketika kami naik ke kapal, kami harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa para master abadi tidak peduli jika orang terbunuh di kapal. Aku mengerti. Buer, bisakah kamu mendapatkan tenda lain? Aku harus menemukan si kecil. Mo Wuji buru-buru mengucapkan kalimat terakhir dan bergegas menuju penginapan. Mendengar bahwa Mo Wuji akan menemukan Han Ning, Ding Buer tidak lagi khawatir. Mo Wuji mungkin ingin Han Ning membantunya berkunjung ke Tuo Baki agar dia tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Hentikan, kamu bukan tamu di sini, kamu tidak diperbolehkan masuk. Penjaga pintu penginapan menghentikan Mo Wuji. Dia mengenali Mo Wuji sebagai orang yang diusir oleh Cao Hao si pangeran kecil itu. Mo Wuji dengan sopan menangkupkan tinjunya, aku di sini untuk mencari rindu kecilku. Kau tidak mungkin tidak mengizinkanku untuk bertemu dengan rindu kecilku, kan? Penjaga pintu itu ragu-ragu. Apa yang Mo Wuji katakan masuk akal sebagai pembantu rumah, seharusnya dia tidak boleh melaporkan ke Miss kecilnya. Ketika dia akan merespon, Mo Wuji memasukkan koin emas ke tangannya, saudaraku, tolong buat pengecualian. Aku tidak tinggal lama, aku tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu. Penjaga pintu sudah siap untuk membiarkan Mo Wuji masuk. Melihat Mo Wuji mengeluarkan koin emas, dia tidak lagi ragu-ragu dan berkata, masuk saja. Ingat untuk segera keluar. Mo Wuji mengucapkan terima kasih tanpa henti. Tepat ketika dia akan memasuki penginapan, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan berbisik di telinga si penjaga pintu, saudaraku, aku mendengar bahwa Pangeran Xuan Liang Prefektur baru saja membeli budak perempuan yang menakjubkan. Penjaga pintu tertawa dan memberi Mo Wuji pandangan yang tahu, dan berbisik, saudaraku, kita benar-benar orang yang sama. Budak betina itu benar-benar tidak buruk. Dia memiliki wajah telur angsa yang indah. Dan dadanya yang besar. Oh, aku ingin tahu apa yang akan menahan mereka seperti. Penjaga pintu masuk ke dalam fantasi sesatnya. Aku ingin tahu di mana orang itu tinggal. Tetangganya pasti akan mengeluh tentang suara keras. Mo Wuji berbicara dengan nada cabul yang sama dengan penjaga pintu. Penjaga pintu tertawa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pangeran kecil itu tinggal di kamar nomor 17. Tepat di sebelahnya adalah teras besar. Benar-benar pria yang beruntung. Yah, aku harus pergi melapor ke rindu kecilku, Mo Wuji berkata dengan santai dan bergegas ke penginapan. Kamar nomor 17 memang di sebelah teras. Itu terletak di daerah yang relatif terpencil di tingkat kedua. Mo Wuji merogoh saku pahanya untuk merasakan pisaunya. Dia ingin mengejutkan Tuo Baki dengan menyerang terlebih dahulu untuk membuatnya pingsan sebelum menyelundupkan Jing Lengbei keluar dari sana. Dia percaya bahwa selama dia tidak membunuh Tuo Baki, Tuan Abadi tidak akan pernah melakukan penyelidikan menyeluruh untuk seorang budak perempuan yang hilang. Ketika Tuo Baki hendak menaiki kapal, dia mungkin tidak akan menyelidiki atau mengirim orang untuk mencarinya karena kurangnya waktu. Mo Wuji sudah membuat rencana cadangan untuk kejadian seperti pertemuan dengan Hu Fei sebelumnya. Dalam hal Tuo Baki sangat kuat dan Mo Wuji tidak bisa membuatnya pingsan, dia akan membunuhnya dan dengan cepat melarikan diri. Apakah dia membunuh Tuo Baki atau tidak akan menyebabkan dua hasil yang sangat berbeda. Jika dia benar-benar membunuh Tuo Baki, Mo Wuji harus segera pergi. Pangeran muda, orang itu sudah siap untuk pergi. Ketika kami bersaing dengan B-studi itu, semua budak lain yang dia bawa menjadi sangat populer dan semuanya terjual habis dengan sangat cepat. Ketika saya pergi, dia sudah mengepak barang-barangnya. Dugaan saya adalah dia akan segera pergi. Mo Wuji mendengar percakapan dengan sangat jelas saat dia bersembunyi di bawah jendela di sudut. Mo Wuji tidak mengharapkan orang lain berada di kamar Tuo Baki. Tebakan awalnya adalah bahwa seorang pangeran yang arogan dan mendominasi seperti Tuo Baki akan memiliki kamarnya sendiri. Jika memang ada dua orang di dalam ruangan, akan ada masalah dengan rencananya. Tuo Baki menyeringai dan berkata, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri dengan aman setelah mengambil uang saya? Jia Jing, membawa dua orang lain dengan Anda untuk mendapatkan koin emas kembali dan menghabisinya.
Lakukan ketika dia jauh dari sini. Lakukan dengan bersih dan jangan meninggalkan bukti apapun di belakang. Mo Wuji tidak mengharapkan Tuo Baki berpikir dengan cara yang sama seperti dirinya. Dia berencana untuk membunuh penjual gemuk setelah dia meninggalkan tempat ini. Jika Mo Wuji tidak menyelinap di sini, dia tidak akan menyadari bahwa salesman gemuk itu berencana untuk pergi begitu cepat. Tuan muda, saya akan mengambil cuti saya saat itu. Jangan khawatir, saya akan mendapatkan koin emas kembali, kata pria yang disebut Jia Jing dan kemudian Mo Wuji mendengar suara berdecit dari pintu. Mo Wuji mengetuk pintu ketika suara langkah kaki menghilang sepenuhnya. Siapa ini? Tuo Baki bertanya. Mo Wuji meniru suara Jia Jing dan berkata dengan lembut, Tuan muda, saya memikirkan ide yang lebih baik. Haruskah saya datang dan berdiskusi dengan Anda? Mo Wuji awalnya direncanakan untuk masuk melalui jendela tetapi setelah mendengar suara Jia Jing, dia mengubah rencananya. Skueak pintu terbuka lagi. Mo Wuji memasuki ruangan secepat mungkin dan memukul Tuo Baki di kuil dengan pukulan. Tuo Baki tidak akan pernah menduga Jia Jing akan menjatuhkannya dan sebelum dia mengenali bahwa itu adalah Mo Wuji, dia mendengar suara bersenandung dari belakang kepalanya dan pingsan. Mo Wuji merasa lega saat mengunci pintu. Dia kemudian mengambil sebotol larutan dan menuangkannya ke mulut Tuo Baki. Dia yakin solusinya akan meninggalkan Tuo Baki tanpa sadar selama 1 hari penuh. Menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, Mo Wuji akhirnya memperhatikan gadis yang duduk di samping. Dia menyadari bahwa penjual yang gemuk benar-benar tidak melebih-lebihkan kecantikannya. Gadis ini memang lebih cantik daripada Mo Xiangtong. Dia memiliki rambut sebahu, wajah dan kulit telur angsa yang tampak sehalus krim. Meskipun dia tampak tercengang, dia tampak lebih terkejut pada Mo Wuji karena dia tidak mengerti bagaimana Mo Wuji begitu berani. Apakah kamu Jing Lengbei? Mo Wuji bertanya sambil mengeluarkan selendang hitam dari sakunya. Gadis itu berdiri segera dan tampak lebih mengejutkan di Mo Wuji, bagaimana Anda tahu nama saya? Saya belum memberitahu siapapun nama saya meskipun saya sedang diperdagangkan. Tidak ada yang mau repot-repot untuk mengetahui nama saya. Semua yang saya diberikan adalah sebuah angka. Mari jangan buang waktu. Aku dipercayakan oleh Mo Xiangtong untuk menyelamatkanmu. Kenakan syal ini dan ikut aku sekarang. Aku akan mengalihkan penjaga pintu di bawah dan menghalangi pandangannya saat kau meninggalkan penginapan. Lalu tunggu aku di luar, Mo Wuji berkata sambil menyerahkan padanya syal hitam. Ah, Xiangtong Jing Lengbei memahami situasi dengan sangat cepat. Mungkin dia mengklik dengan baik dengan orang-orang dari Mo Clan. Dia tidak bertanya lagi saat dia dengan cepat mengenakan syal yang Mo Wuji berikan padanya. Tidak sulit bekerja dengannya saat Mo Wuji berkata dengan suara rendah, ikuti aku tapi ingat untuk tetap berada jauh dariku. Ketika kau melihatku berbicara dengan penjaga pintu, itu adalah petunjukmu. Dimengerti, Jing Lengbei mengangguk sebagai voyage bergetar. Dia tidak tahu apakah dia cemas atau takut. Mo Wuji menutup pintu Tuo Baki di jalan keluar. Jika bukan karena Master Abadi, dia akan memotong tenggorokan Tuo Baki. Jika dia membunuhnya di sini, para Master Abadi akan menyelidiki dan menemukannya dalam waktu singkat. Jing Lengbei mengikuti di belakang Mo Wuji dari kejauhan. Dia melihat Mo Wuji sambil menepuk pundak penjaga pintu di lobi dan bersenang-senang menertawakannya. Dia tidak tahu bagaimana Mo Wuji berhasil melakukannya. Tapi dia menundukkan kepalanya dan bergegas keluar dari lobi penginapan. Aku tidak mengharapkan sedikit nona untuk tidur menyebabkan kamu tidak bisa bertemu dengannya. Jangan khawatir, kamu bisa naik langsung saat kamu di sini. Penjaga pintu penginapan merasa malu karena dia menerima koin emas Mo Wuji tapi belum Mo Wuji tidak berhasil bertemu dengan rindu kecil. Mo Wuji tersenyum dan berterima kasih padanya saat dia melihat Jing Lengbei pergi. Baiklah, aku akan pergi duluan. Aku tidak disambut dengan baik oleh seseorang tertentu. Penjaga pintu sangat terhibur oleh humor Mo Wuji dan bahkan mengantarnya ke pintu keluar. Mo Wuji menghela napas lega setelah mereka berdua meninggalkan penginapan. Untungnya, dia tidak harus terpaksa membunuh Tuo Baki. Mo Wuji melihat Jing Lengbei menunggu jauh baginya karena itu dia bergegas ke sisinya dan berkata padanya, ikuti aku. Ada banyak orang di sekitar daerah ini, oleh karena itu tidak ada yang akan mencurigai apapun saat mereka melewatinya. Setelah seperempat jam, Mo Wuji membawa Jing Lengbei kembali ke tenda. Ding Buer masih menyiapkan tenda baru seperti yang diperintahkan. Xiangtong, benarkah itu kamu? Jing Lengbei merasa lega saat dia melihat Mo Xiangtong saat dia tahu bahwa Mo Wuji tidak berbohong padanya. Suster Bei, kamu baik-baik saja, aku sangat senang mata Mo Xiangtong masih merah. Sepertinya dia menangis lagi setelah Mo Wuji pergi. Dia kemudian teringat dan bertanya-tanya bagaimana Mo Wuji menyelamatkan Jing Lengbei,
Wuji, bagaimana kamu berhasil menyelamatkan Sister Bei? Kamu tidak membunuh siapapun, kan? Bahkan dia tahu sangat sulit untuk lolos dengan pembunuhan di tempat ini dan karena itu dia tahu mereka harus segera pergi jika dia benar-benar membunuhnya. Kami akan pergi sekarang. Kita bisa mendiskusikan detailnya nanti, kata Mo Wuji buru-buru. Dia tidak memiliki sarana atau kemampuan untuk membawa Mo Xiangtong dan Jing Lengbei ke ibu kota kerajaan, karena dia bahkan tidak mendapatkan slotnya sendiri dengan mudah. Saudara Mo, setelah mendengar dari Bu Er, saya tahu apa yang Anda lakukan. Beraninya Anda melakukan kejahatan seperti itu. Apakah Anda benar-benar membunuh Tuo Baqi? Yuan Zhenyi bertanya saat dia, Bibi Eleven dan Ding Bu Er muncul di pintu masuk tenda. Oh, Kakak Yuan, Bibi Eleven, kau di sini. Aku tidak membunuhnya, aku hanya menjatuhkannya. Ini bibiku, Mo Xiangtong, dan ini adalah temannya, Jing Lengbei. Aku baru saja bersiap-siap untuk membantu mereka melarikan diri, kata Mo Wuji tanpa menyembunyikan apapun. Yuan Zhenyi menghela nafas lega, itu bagus. Selama kau tidak membunuhnya, tidak apa-apa. Ayo, aku akan membantumu. Mo Wuji ragu sebelum berkata, sebenarnya, masih ada hal lain yang ingin kulakukan sebelum pergi. Aku ingin membunuh pedagang budak orang pembawa sial yang menjual bibiku. Mo Xiangtong tiba-tiba terdengar, Wuji, tolong panggil aku Xiangtong. Aku lebih muda darimu jadi itu membuatku merasa tidak nyaman ketika kau memanggilku bibimu. Sebenarnya, Mo Wuji juga merasa tidak nyaman memanggil Mo Xiangtong bibinya. Bagaimanapun, dia bukan Mo Xinghe, tapi Mo Wuji yang telah lahir kembali. Yuan Zhenyi tertawa, kamu tidak perlu ragu untuk memberitahuku. Tentu saja aku akan membantumu. Ini akan menjadi sedikit sulit, tapi Bibi 11 dan aku akan membantumu membunuhnya. Tapi jangan meremehkan para pengusaha ini, beberapa dari mereka cukup kaya untuk mempekerjakan penjaga yang jauh lebih kuat dari kita. Aku akan pergi juga, kata Ding Bu Er buru-buru. Mo Wuji melambaikan tangannya dan menghentikan Ding Bu Er, kamu harus tetap di sini. Setidaknya jika sesuatu yang buruk terjadi pada kita, seseorang tahu tentang hal ini. Bibi 11, tolong tetaplah di sini karena terlalu banyak orang akan membuat semuanya lebih rumit. Wuji benar, kita berdua sudah cukup. Bu Er dan Bibi 11 akan tetap di belakang. Bahkan jika pebisnis itu memiliki beberapa teman, masih tidak akan ada cukup banyak orang untuk aku bunuh, Yuan Zhenyi berkata sambil tertawa. Namun, Bibi 11 mengibaskan tangannya dan berkata, saya tidak akan tinggal, saya akan membantu membawa Xiangtong dan Lengbei pergi. Xiangtong dan Lengbei adalah gadis biasa yang normal. Anda akan membutuhkan seseorang untuk merawat mereka dan melindungi mereka. Mo Xiangtong buru-buru menyela, saya tinggal di padang gurun selama 2 tahun. Saya tahu bagaimana bertahan dan merawat diri sendiri. Bibi 11 tertawa dan berkata, itu mungkin benar, tapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu bertemu dengan beberapa bandit? Yuan Zhenyi mengangguk, Bibi 11 benar. Dengan metodenya, akan terlalu mudah baginya untuk menghancurkan sekelompok bandit. Bukankah ini akan mengambil kesempatan Bibi 11 untuk pergi ke ibu kota kerajaan? Bagaimana dengan ini? Aku akan membawa mereka pergi, kata Mo Wuji dengan perasaan bersalah. Pada akhirnya, Mo Xiangtong adalah bibinya, dia seharusnya yang mengirimnya pergi. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak bermaksud mengirim mereka secara pribadi. Setelah semua, dia tidak tahan kehilangan kesempatan berharga ini untuk pergi ke ibu kota kerajaan. Dia tidak menyadarinya, tapi dia sebenarnya tidak memperlakukan Mo Xiangtong sebagai bibinya. Jika itu Yan Er, dia akan pergi bersamanya tanpa menghiraukan kesulitannya. Bibi 11 tertawa, Wuji, aku dulu berpikir bahwa Zhenyi adalah satu-satunya teman sejatiku yang tidak merasakan kebu Mahadewa untuk bertindak chauvinistik di depanku. Namun, setelah minuman kami tadi malam, aku senang aku bertemu denganmu juga. Pada saat ini, Bibi 11 tiba-tiba berkata lembut, berapa banyak orang dalam hidup yang benar-benar mengenalmu? Berapa banyak pertemanan yang benar-benar bertahan bukankah bisa berteman dengan orang sepertimu lebih berharga daripada kebaikanku ini? Lebih jauh, saya sudah tua dan saya tidak memiliki akar spiritual. Tidak apa-apa jika saya tidak pergi ke ibu kota kerajaan. Pedagang budak itu dapat berterima kasih kepada bintang keberuntungannya wanita tua ini tidak akan lagi bermain dengannya. Karena Bibi 11 sudah mengatakan sebanyak itu, apapun yang Mo Wuji katakan hanya akan menjadi munafik. Terkadang, kata teman bisa seberat gunung. Jika Bibi 11 membutuhkan bantuannya di masa depan, dia tidak akan ragu untuk membantunya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bibi 11, kau, Zhenyi dan Bu Er akan selalu menjadi sahabat terbaikku.
Mo Wuji telah menjalani hidup dan mati, dan dia hanya tahu beberapa teman sejati. Berdebar, Jing Lengbei tiba-tiba berlutut dan dengan terisak berkata, Tuan Mo, setelah Anda menangkap pria itu, tolong bantu saya mencari tahu siapa yang menghancurkan Jing klan saya. Mo Wuji memberi isyarat Mo Xiangtong untuk menarik Jing Lengbei dan berkata, kamu bisa tenang memastikan bahwa aku pasti akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat Mo Xiangtong dan bertanya, apakah Anda tahu asal-usul Lord Prefektur Qin Utara baru dari Ju Clan? Setelah Ju Sufeng terbunuh, Ju Suhuo mengambil alih. Saudaranya, Ju Chaiyun, adalah selir favorit Cheng Yu State Lord Situ Qian. Tapi aku mendengar bahwa Situ Qian memiliki selir favorit baru dan Ju Kayin sudah tidak disukai lagi. Mo Xiangtong hanya mengatakan beberapa kalimat, tapi Mo Wuji sepenuhnya memahami inti dari seluruh masalah. Tidak heran klan Mo kehilangan tahta prefektur Qin Utara. Situ Qian si rubah tua itu, aku akan berurusan dengan Muedai. Pada saat yang sama, Mo Wuji mengerti mengapa dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari pisau memotong Situ Qian. Itu mungkin karena Ju Chaiyun tidak disukai. Karena dia sudah tidak disukai, Situ Qian tentu saja tidak akan peduli dengan masalah tentang prefektur Qin Utara. Pada saat baru prefektur Lord Ju Suhuo mendengar tentang Mo Wuji, itu sudah terlambat. Mo Wuji yakin bahwa jika dia tinggal di Raozhou lebih lama, dia akan bertemu dengan bencana. Tapi kemudian, siapa yang ingin meracuninya? Ayo cepat sebelum kita kehilangan kesempatan, Mo Wuji menyingkirkan pikiran itu dan berkata. Dia tahu Tuo Baki mengirim orang untuk membunuh penjual gemuk itu. Lebih baik jika Zenyi dan dia bisa menjadi pihak ketiga yang beruntung. 1. Meskipun sudah senja, pantai masih ramai dan penuh kehidupan. Mo Wuji, Yuan Zenyi, BB-11, Jing Lengbei dan Mo Xiangtong masing-masing memegang kuda dan berjalan di tengah kerumunan. Tidak ada yang peduli tentang mereka. Tepat, pria itu pergi. Wow, dia sebenarnya memiliki beberapa penjaga. Yuan Zenyi memandang kereta kuda yang jauh dan tertawa. Setelah kereta kuda meninggalkan kerumunan orang, Yuan Zenyi segera berkata, ayo, mari kita menyusul mereka. Mo Wuji menghentikan Yuan Zenyi, Zenyi, tunggu. Tuo Baki sudah mengirim orang untuk mengikutinya. Kami hanya perlu menunggu dan menjadi pihak ketiga yang beruntung. Haha Yuan Zenyi tertawa. Pria itu benar-benar mencari kematian. Dia sangat berani meninggalkan tempat yang aman ini hanya karena dia berpikir bahwa dia memiliki cukup penjaga. Dia hanya menantikan kehidupan berikutnya. Mo Wuji tertawa dingin, dia tidak menantikan kehidupan berikutnya, dia hanya menantikan untuk mendapatkan sedikit uang. Dalam 2 hari, kapal untuk konferensi musim semi-immortal akan tiba. Dia ingin merebut 2 hari ini untuk menjual lebih banyak budak perempuan. Saya yakin, jika tidak ada yang terjadi padanya, dia akan kembali besok. Inilah yang dilakukan oleh orang yang serakah. Jika penjual gemuk ini puas dengan uang yang dia hasilkan, dan hanya pergi. Setelah kapal itu berlayar, ia akan terus menjalani kehidupannya yang gemuk dan hedonis. Bahkan jika Mo Wuji ingin membunuhnya, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya untuk pergi ke ibu kota kerajaan hanya untuk melakukan itu. Benar saja, itu tidak butuh waktu lama sebelum Mo Wuji melihat Jia Jing membawa 2 pria untuk mengikuti penjual gemuk. Kita bisa pergi sekarang, kata Mo Wuji setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang lain. Setelah 2 jam, Yuan Zenyi tiba-tiba melakukan gerakan tangan, menghentikan langkah kelima, sesuatu terjadi di depan. Cepat gagalkan kuda Anda dan berjalanlah dengan hati-hati. Mo Wuji menggunakan telinganya dan mendengarkan dengan keras. Hanya dengan susah payah, apakah dia berhasil mendengar suara orang yang berkelahi. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki kekaguman baru ditemukan untuk Yuan Zenyi. Wuji, kita berada di tempat yang berangin, dan kamu belum pernah dikultivasikan sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mendengar apa-apa. Tidak apa-apa hanya mengikuti Zenyi, melihat Mo Wuji memusatkan telinganya, BB-11 tertawa dan berkata. Mo Wuji tahu bahwa BB-11 tidak berbohong. Alasan kenapa dia bisa mendengar perkelahian adalah karena dia sudah membuka meridian. Setelah 20 menit atau lebih, dengan Yuan Zenyi memimpin, semua orang berhasil merangkak di belakang bukit. Bantuan cahaya bulan memungkinkan mereka untuk mengamati pertarungan dalam jarak pandang yang baik. Saat mereka menyaksikan pertarungan, Mo Wuji menyadari betapa konyolnya niatnya untuk membunuh salesman gemuk dalam gelap saja. Meskipun sudah ada 7 hingga 8 korban di bawah, penjual gemuk itu memiliki 1 penjaga yang sangat kuat. Dia saat ini berperang melawan 2 orang lain, dari siapa, salah satunya adalah Jia Jing. Jia Jing datang dengan 2 orang lain pada awalnya, namun, salah satu dari mereka telah terbunuh.
Aku nekat. Kalau aku datang sendiri, aku tidak akan pernah berhasil membunuhnya. Mo Wuji menghela nafas. Yuan Zhenyi menjawab, Anda tidak bisa disalahkan untuk ini. Penjual ini tidak mudah ditangani. Penjual yang normal tidak akan mempekerjakan penjaga yang kuat seperti itu untuk diri mereka sendiri. Setelah beberapa menit, Jia Jing berhasil meletakkan pisau di pundak penjaga yang tersisa. Pada saat yang sama, rekan Jia Jing menembus pinggangnya dengan pedang panjang penjaga itu. Jia Jing dan teman-temannya terluka berat. Jia Jing menindaklanjuti dan mengiris kepala penjaga yang masih tersisa. Penjual gemuk, yang terluka parah, duduk di dekat kereta kudanya dan bahkan tidak repot-repot menangis minta tolong. Dia tahu tidak ada gunanya menangis minta tolong lagi. Giliran kami, kata Yuan Zhenyi dengan karisma dan meluncur menuruni bukit seperti seorang jenderal. Jia Jing, yang baru saja memenggal kepala lawannya, sangat lelah ketika melihat Yuan Zhenyi mendekat. Dang, setelah mengeluarkan teriakan, Jia Jing mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku. Aku bekerja untuk Tuan Xuan Liang, aku akan membiarkanmu pergi selama. Kata-kata Jia Jing terputus saat dia melihat Mo Wuji turun dari bukit. Dia mengenali Mo Wuji dan dua wanita di belakangnya, Mo Xiangtong dan Jing Lengbei. Pada titik ini, dia tahu hidupnya sudah berakhir. Kehadiran Jing Lengbei menunjukkan bahwa mereka bahkan berani menyerang Lord, jadi mengapa mereka tidak berani membunuhnya. Oh, saat Jia Jing berhenti untuk berpikir, Yuan Zhenyi mengayunkan kapaknya dan memisahkan kepala Jia Jing. Yuan Zhenyi kemudian melanjutkan ke teman Jia Jing yang terluka parah dan menghabisinya dengan kapaknya juga. Bibi Eleven tertawa dan berkata pada Mo Wuji, Wuji, tidak perlu kami membantunya. Mengingat kemampuan Zhenyi, dua udang lunak ini tidak cukup baginya. Meskipun Mo Wuji telah melalui krisis hidup dan mati di hutan kabut guntur, dia tidak pernah menyaksikan adegan berdarah seperti itu. Untuk sementara, indranya tidak bisa beradaptasi dengannya. Terima kasih, Lordku, untuk penyelamatan. Jika bukan karena intervensi tepat waktu, aku akan kehilangan nyawaku. Aku bersedia memberikan semua asetku untuk berterima kasih atas rahmat hidupmu. Mo Wuji tidak berharap bahwa penjual yang gendut itu akan benar-benar berdiri dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Mo Wuji tidak bisa percaya bahwa si gemuk benar-benar berpikir bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkannya. Mo Wuji tidak bisa membantu tetapi mengagumi ketidaktahuan ini. Gendut, kamu terlalu optimis. Biarkan aku bertanya, di mana kamu menemukan dua gadis ini? Jangan repot mencari alasan atau berbicara tentang kondisi. Jika aku senang dengan jawabanmu, aku mungkin memberimu waktu yang baik. Jika aku tidak puas, saya tidak akan membunuhmu, tetapi kulit Anda hidup dan mengambil tendon Anda. Dari pencuri kuda, Hei Wei Feng, di sebuah wilayah di Wushu Estate. Jadi Hei Wei Feng lah yang menghancurkan Jing Clan juga. Mo Wuji bertanya atas nama Jing Lengbei saat dia melihat dia gemetar di sampingnya. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu, si gemuk, Yong Yong, berkata berulang kali. Mo Wuji melihat Jing Lengbei dan berkata, tebakan saya itu adalah perbuatan Hei Wei Feng. Tidak ada gunanya bertanya lagi. Jing Lengbei jatuh ke tanah sambil menangis. Dia telah mendengar nama terkenal Hei Wei Feng dan tindakannya yang tidak bermoral sebelumnya. Mo Wuji menggunakan pisau di tangannya dan memisahkan kepala Yong Yong juga. Darah segar yang terciprat membuatnya tidak nyaman lagi. Namun, dia tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan. Fakta bahwa lemak yang diperdagangkan gadis-gadis muda ini membuat Mo Wuji sangat marah, belum lagi salah satunya adalah Mo Xiangtong. Yuan Zhenyi mengambil koin emas dan perak dari tubuhnya. Selain beberapa catatan emas ia berhasil mengambil 16.000 koin emas dan beberapa ribu koin perak. Yuan Zhenyi memberikan semua koin emas ke Mo Wuji. Ini adalah ide Mo Wuji. Mo Wuji tidak menyimpan koin emasnya. Di sebaliknya, ia mengeluarkan tambahan 20.000 uang emas untuk membagi uang itu menjadi 3 bagian untuk Bibi Eleven, Mo Xiangtong dan Jing Lengbei. Bibi Eleven, cepat bawa dan bawa mereka pergi dari sini. Dimengerti, Bibi Eleven tidak membuang-buang waktu lagi dan menyimpan catatan emasnya. Mo Xiangtong tahu Mo Wuji ingin pergi ke ibu kota kerajaan tetapi tidak dapat membawanya. Ditambah dengan fakta bahwa Mo Wuji juga dari klan Mo, dia tidak banyak bicara dan hanya menyimpan koin emas. Jing Lengbei yang ragu-ragu menyadari bahwa dia mungkin membuat Bibi Eleven tidak senang jika dia menolak uang itu sehingga dia diam-diam menyimpan koin emas juga. Wuji, di masa depan Mo Xiangtong memandang Mo Wuji dengan sedikit ragu. Mo Wuji berkata dengan nada serius, di masa depan, jika aku memiliki kemampuan, aku akan membalas dendam pada Mo Clan. Namun,
Mo Wuji tidak menyebutkan bahwa dia akan menyerah balas dendam jika dia tidak cukup mampu. Ayo, kata Bibi Eleven dan menaiki kuda itu. Dia selalu sangat lugas dengan apapun yang dia katakan atau lakukan. Jing Lengbei pergi ke Mo Wuji dan Yuan Zhenyi, dia membungkuk dengan hormat dan menaiki kuda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku benar-benar mengagumi Jing Lengbei ini, kadang-kadang benar-benar tidak perlu kata-kata, Yuan Zhenyi berkata dengan kekaguman saat dia melihat mereka bertiga dari kejauhan. Setelah suara-suara ketiganya menghilang di bawah sinar bulan, Yuan Zhenyi berkata, mari kita pergi. Kita hanya akan meninggalkan mayat di sini. Mo Wuji memandang Jia Jing dan berkata, kita bisa meninggalkan tubuh lain di sini tetapi Jia Jing harus disembunyikan. Yuan Zhenyi segera mengerti alasannya, tertawa dan berkata, Wuji, kamu memang sangat berhati-hati, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan ini. Hiruk-pikuknya malam itu hilang dan pagi di tepi pantai tampak begitu damai. Jeritan bisa terdengar bahkan dari luar Yue Haiyin. Seorang penjaga pintu bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Penjaga pintu mengetuk ruang 17 dan bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda, Sir? Pada periode waktu ini, siapa saja dan semua orang bisa tinggal di Yue Haiyin. Di salah satu kamar ini, mungkin ada Lord atau Pangeran. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Lord kecil atau Pangeran kecil, itu tidak masalah. Tuo Baki berteriak dengan marah, seseorang memukulku kemarin tidak, dan mengambil budakku tunggu di mana Jia Jing. Mengapa Jia Jing belum kembali? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Tuo Baki menjadi tenang ketika dia mengingat apa yang dia minta agar Jia Jing lakukan sebelum dia dipukul. Bahkan jika dia adalah prefektur Lord yang kecil, dia tidak akan pernah pergi jika seseorang tahu dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh si penjual. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Aku hanya bermimpi buruk. Tuo Baki melambaikan tangannya saat dia memerintahkan penjaga pintu untuk pergi. Penjaga pintu mengungkapkan pandangan penghinaan saat dia berbalik dan berjalan pergi, tidak peduli tentang Lord Prefektur yang gila ini. 40.